Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Susanto dari kampus Universitas Islam Kadiri. Nomor induk mahasiswa saya 20112023. Program studi Magister Hukum semester ganjil tahun 2020-2021. Pada kesempatan ini saya ingin membuat video yang mana video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah tentang pembaruan hukum yang dibimbing langsung oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Zainal Arifin. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan materi tentang pembaruan hukum dan arah sistem hukum di Indonesia, ditinjau dari teori John Austin dan Dalam kesempatan ini saya ingin mengambil contoh tentang yang kemarin sempat rame, bahkan sampai ada demo yang berjilid-jilid, yaitu tentang pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, yang mana tentunya pasti banyak pro dan kontra tentang menyikapi RUU Cipta Kerja ini. Tapi pada dasarnya memang RUU ini merupakan sebagai bentuk daripada pembaruan hukum. Artinya memang hukum di Indonesia ini harus mengikuti kondisi zaman yang terakhir. Kalau kita lihat hukum tentang RUU Cipta Kerja ini, Omnibus Law ini lebih banyak memudahkan kepada pengusaha, termasuk salah satunya tentang perizinan, kemudian tentang perizinan termasuk IMB juga, kemudian pendirian PT, CV, dan lain sebagainya, yang mana diberi kemudahan tentang perizinan. Kalau yang kemarin mungkin peraturan undang-undang yang kemarin sangat banyak sekali perizinannya, harus lewat meja 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat proses pembuatan CV atau PT dan lainnya dan izin-izin yang lain itu menjadi sangat sulit. Nah, ini tentunya sangat mempengaruhi tentang kinerja atau pabrik-pabrik atau investor yang akan masuk ke Indonesia. Ini menjadikan momok bagi para investor asing yang ingin masuk, yang ingin berinvestasi ke Indonesia, karena terlalu banyak sekali perizinannya. Nah, akhirnya menjadikan trauma dan akhirnya banyak sekali para investor yang inginnya ke Indonesia, tapi karena tahu tentang perizinannya yang sangat sulit, akhirnya pindah ke negara lain. Nah, di RUU Cipta Kerja ini ternyata alhamdulillah diringkas. Jadi perizinannya tidak panjang-panjang dan bisa diringkas cepat. Nah, ini tentu harapannya dari pemerintah mendatangkan investor yang sangat banyak ke Indonesia, dan tentunya juga menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia. Karena kita tahu kalau banyak investor masuk ke Indonesia, otomatis banyak sekali kebutuhan tenaga kerja. Ini jangka panjangnya seperti itu yang diinginkan pemerintah. Nah, ini termasuk kategori pembaruan hukum, karena memang ada pembaruan yang sebelumnya banyak perizinan yang harus dilewati, dan akhirnya sekarang dengan adanya UU Cipta Kerja ini akan menjadi simpel. Nah, harapan kita semua mudah-mudahan banyak positifnya, kita ambil positifnya. Semoga kedepannya
Indonesia ini semakin jaya, damai, dan sejahtera. Itu yang diinginkan oleh Presiden dan pemerintahan Indonesia. Dan kalau meninjau dari arah sistem hukum di Indonesia ini, yaitu ternyata tidak memihak kepada teori John Austin ataupun Hart. Bisa diambil kesimpulan tengah-tengah, karena juga terkadang masih mengikuti hukum atau sistem hukum tinggalan Belanda dan juga mengikuti hukum adat istiadat atau yang sesuai dengan ada di masyarakat. Nah, ini kolaborasi keduanya. Jadi Indonesia kalau menurut saya itu memang tidak murni ke teorinya ke John Austin ataupun ke Hart. Jadi lebih ke tengah-tengah. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan memang pembaruan hukum ini sangat diperlukan untuk kedepannya, termasuk kemarin yang sempat saya tanyakan, yaitu tentang KUHP, yang mana di situ banyak sekali peninggalan hukum Belanda yang tentunya banyak menyengsarakan atau lebih memihak kepada penguasa. Karena kita tahu Belanda dulu menjajah Indonesia selama 3,5 abad, otomatis hukum-hukumnya ini lebih banyak menyengsarakan kepada rakyat kecil. Nah, harapan dari kita semua mudah-mudahan Indonesia bisa menciptakan pembaruan hukum lagi, terutama tentang KUHP. Dan dulu sempat sudah direncanakan sama beberapa profesor kita, semua yang ahli di bidang hukum sudah merencanakan tentang perubahan KUHP, akan tetapi gagal karena memang kurang sosialisasi kepada masyarakat bahwa sebetulnya perubahan tentang KUHP kemarin yang dirancang sangat bagus, yang mana lebih memihak atau bisa menolong tentang masyarakat kecil yang tidak terlalu menindas. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dari saya, Heri Susanto. Apabila ada pernyataan atau keterangan yang kurang pas atau yang salah, kami mohon untuk diluruskan dan dibenarkan, karena memang kami masih belajar semua dan butuh masukan dari teman-teman, khususnya Bapak Zainal Arifin. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.